Kita mulai dengan doa pembuka. Saya minta kesediaan salah seorang dari staf BEM, wakil mahasiswa, tolong membimbing kita dalam doa. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami memuji dan meluhurkan keagungan-Mu ya Tuhan atas segala kebaikan yang boleh kami terima dari kemurahan-Mu. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami mohon kepada-Mu, datanglah, hadirlah bersama kami. Utuslah Roh-Mu memenuhi seluruh diri kami, agar apa yang kami mulai pada sore hari ini dalam kuliah umum kami ini, kami dapat menemukan dan dapat memperjuangkan keadilan di dunia ini, serta memperjuangkan keadilan bagi sesama kami yang tertindas. Nama Kudus dan puji kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak untuk yang sudah membimbing kita dalam doa. Pertama-tama saya ucapkan selamat sore dan selamat datang untuk kita semua. Selamat sore. Sore hari ini kita tiba pada jadwal kelima dari Studium Generale kuliah umum kita. 5 dari 6 jadwal yang direncanakan untuk membahas hubungan antara iman dan adat, iman menghargai adat, adat memupuk iman, itu tema umumnya. Dan pada sore hari ini kepada kita akan dipaparkan satu subtema yang cukup menarik, saya sangka juga aktual, yang akan dibawakan oleh Pater Robert Mirsel. Itu dia akan berbicara tentang agama dan adat bersinergi untuk perjuangan kesetaraan atau keadilan gender. Pater Robert sendiri dia lahir di Rejo, Manggarai tanggal 6 Juli tahun 1963. Ini angkatan 63 sampai 80-an, saat itu mental patriarki itu masih kuat ya. Pater Robert sendiri dia menyelesaikan studi S2 dalam magister dalam bidang sosiologi pada The Catholic University of America. Itu di mana saya sangka itu di Washington DC. Nanti kalau yang mau tahu lebih banyak tanya dia. Dan sambil memberi kuliah dosen sosiologi di atas di Little Row, dia juga sementara menyelesaikan atau menjalani proses studi mengambil S3 doktorat di Unkris Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Baik, kita tidak memperpanjang kata supaya kita punya banyak waktu untuk diskusi nanti. Kesempatan berikut saya serahkan kepada Pater Robert Mirsel. Silakan Pater. Baik, selamat sore semua. Pater Rektor, pimpinan IFTK, rekan-rekan dosen, Bapak Ibu peserta yang saya lihat sangat setia, Pak Siflan, Pak Subani, yang juga sejak awal saya lihat hadir di sini, para suster, adik-adik, mahasiswa baik dari IFTK maupun dari perguruan tinggi lain. Selamat datang dan terima kasih bahwa kalian masih mau ambil bagian dalam kegiatan ini, karena sebenarnya tema tentang gender, budaya itu dianggap sebagai sesuatu yang sudah basi dalam arti setiap hari seperti itu menjadi makanan yang biasa untuk kita. Kalau dilihat di sana, judul dari kuliah ini, agama dan budaya bersinergi untuk perjuangan keadilan gender. Saya robah sedikit
dari kata setara ke adil, karena saya lihat dalam beberapa catatan kritis katanya lebih baik keadilan daripada kesetaraan. Mengapa? Karena memang setara itu bisa membantu kita untuk duduk bersama, tapi belum tentu sejajar. Jadi karena itu kata adil itu menekankan kata sejajar. Persoalan kesetaraan gender, persoalan ketidakadilan gender itu tetap menjadi pembahasan hingga saat ini dan mungkin tidak pernah akan selesai, karena itu merupakan suatu proyek yang selama manusia ini belum menyadari sepenuhnya masalah ini, itu tidak akan pernah akan menjadi isu yang tuntas. Juga ada upaya-upaya dari berbagai institusi, termasuk institusi agama dan budaya, untuk menjawab di persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah gender atau ketidakadilan gender, tapi terkesan tidak cukup signifikan. Tidak cukup signifikan dalam arti perubahan-perubahan yang nampak tidak masif, hanya untuk kalangan-kalangan tertentu. Sedangkan sebagian terbesar masyarakat, terutama kaum perempuan, belum merasa duduk sejajar dengan laki-laki. Makanya saya bicara tentang bukan kesetaraan, tapi kesederajatan, kesejajaran, ya, kesejajaran. Equity dalam bahasa Inggrisnya. Equity artinya kita diberi ruang di mana kita bisa sama-sama ada pada satu level, ya. Bukan sekedar ayo kita berlomba, sementara perempuan itu seperti anak TK belum bisa berlari, laki-laki itu seperti orang dewasa sudah bisa berlari, pasti dia menang, ya. Sedangkan equity, kesejajaran itu memberi ruang di mana perempuan harus diberi satu kemungkinan di mana mereka juga betul-betul sejajar, ya. Baik. Dan kelihatannya ini masih problematis di dalam agama maupun dalam adat atau di dalam budaya, sehingga muncul pertanyaan, apakah memang agama dan budaya bisa bersinergi untuk menyelesaikan persoalan seperti ini? Apakah ada contoh-contoh di mana agama dan budaya itu sudah dapat bekerja sama untuk mengatasi masalah ketidakadilan gender dalam masyarakat? Itu pertanyaan yang serius. Kita selalu pikir bisa, tapi agama dan budaya juga tidak selalu bisa berjalan bersama. Nah, itu jadi soal. Jadi dalam dirinya sendiri ada soal, maka dia juga tidak bisa bersinergi untuk menyelesaikan persoalan kesetaraan atau ketidakadilan gender. Kuliah umum kita ini bukan untuk mencari jawaban yang tepat sasar untuk memberikan solusi atas pertanyaan tadi, bisa atau tidak agama dan budaya itu bisa bersinergi untuk menyelesaikan persoalan ketidakadilan gender atau equity tadi, gender equity. Saya hanya coba melemparkan bola dan silakan kita bermain bersama-sama, ya. Jadi kalau ada orang yang tidak setuju juga boleh menanggapi, langsung protes. Kalau ada juga yang berpandangan lain, silakan memberikan pendapat. Makanya dinamika kita tidak tunggu sampai harus ada jam tanya jawab. Kalau bisa ada tanggapan langsung. Saya mulai dengan beberapa metodologi untuk kegiatan kita sore ini, terutama saya akan menggunakan pendekatan fenomenologis. Artinya kita akan melihat gejala-gejala dan sesudah itu kita coba memaknai itu hal-hal yang menurut kita mungkin bisa menjadi jawaban. Mungkin tidak sempurna, tapi paling kurang itu yang kita pikirkan. Itu persoalan yang berkaitan dengan peran-peran yang diatur di dalam masyarakat berdasarkan feminitas dan maskulinitas. Jadi apa yang dibuat oleh laki-laki, apa yang dibuat oleh perempuan itu diberikan sejak kecil, atau mungkin juga ketika kita sudah dewasa itu dianggap sebagai sesuatu yang harus dilakukan oleh perempuan yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki.
Dan kelihatan seringkali ini tercampur dengan apa yang disebut sebagai satu yang kodrati. Banyak orang menganggap bahwa persoalan gender itu sebagai sesuatu yang sudah terberi. Karena kita lahir sebagai perempuan, maka itu yang harus kita lakukan, itu yang harus kita perankan. Demikian pun karena kita lahir sebagai laki-laki, maka ya itu yang harus kita lakukan, itu yang tidak boleh kita lakukan. Maka masyarakat menegaskan itu, yang membuat hal-hal tertentu tidak pernah mau coba dipelajari oleh kedua belah pihak, terutama laki-laki. Laki-laki selalu enggan untuk belajar mengambil peran perempuan, terutama dalam lingkup rumah tangga. Ya. Dan itu seringkali melahirkan apa yang kita sebut tadi itu sebagai ketidakadilan gender. Baik, jadi gender biasanya dibedakan dari apa yang disebut seks, ya, seks atau jenis kelamin. Karena jenis kelamin itu memang sesuatu yang kodrati. Dan ketika kita menyadari diri sebagai laki-laki itu dalam konteks seks, ya, jenis kelamin. Menyadari diri sebagai perempuan itu dalam konteks kita sebagai orang yang terlahir sebagai perempuan dengan ciri-ciri fisik, mungkin juga psikis, ya. Nah, di dalam isu gender ini kita bicara tentang kesetaraan gender, ya. Ketika kita bicara tentang kesetaraan gender, sebetulnya kita bicara tentang bagaimana kesepakatan-kesepakatan internasional, terutama DUHAM dan CEDAW atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan itu merumuskan hal-hal apa yang membuat perempuan dan laki-laki itu bisa mempunyai akses yang sama terhadap hak-hak, ya. Dan biasanya kesetaraan gender itu mengandaikan adanya suatu perimbangan dalam hak dan kewajiban yang diberikan kepada laki-laki maupun perempuan, ya. Namun seperti yang saya katakan tadi bahwa orang rasa omong tentang kesetaraan gender itu tidak cukup. Karena itu kita harus bicara tentang keadilan gender atau gender justice, ya. Sebab kenyataannya bahwa kesetaraan gender itu lebih menyangkut orang bagaimana menerima peran-peran yang sudah dibagikan dalam masyarakat. Sedangkan keadilan gender itu lebih mengarah kepada sikap kritis terhadap apakah pembagian peran itu tidak melahirkan ketidakadilan, tidak melahirkan suatu diskriminasi dan beberapa masalah lain yang terkait dengan isu gender, ya. Dan karena itu banyak perempuan, terutama kaum feminis, lebih suka menggunakan keadilan gender daripada kesetaraan gender. Itu konsep pertama, gender. Hanya sekedar untuk mengingat kita. Yang kedua, kita lihat tentang agama, karena pokok kita pada hari ini itu tentang agama dan nanti tentang kebudayaan atau adat. Ya, kita tahu bahwa pengertian tentang agama ini macam-macam, ya. Tapi baiklah, untuk kepentingan kita sore ini kita ambil 1-2 definisi yang kurang lebih membantu kita untuk memahami konsep tentang agama itu secara holistik, ya. Nah, ada definisi dari Taylor, ya, yang mengatakan bahwa agama itu adalah kepercayaan kepada makhluk-makhluk rohani atau belief in spiritual beings. Jadi percaya kepada hal-hal yang spiritual. Nah, Emil Durkheim membuka ruang lebih luas dari itu, karena kalau spiritual being itu mungkin terlalu tinggi. Padahal agama dan secara tradisional tidak harus selalu langsung ke yang spiritual, ya.
dalam definisinya Durkheim, agama juga menyangkut hal pembedaan antara yang profan dan yang sakral. Jadi sakral tidak selalu berarti spiritual, ya. Jadi hal yang kita anggap sakti, sesuatu yang tidak boleh disentuh sembarangan, itu yang disebut sacred atau sakral. Sehingga untuk dia agama itu berkaitan dengan suatu sistem kepercayaan dan praktek-praktek terpadu yang berkaitan dengan hal-hal yang suci tadi, hal-hal yang biasanya dilarang dan dipisahkan, yang tidak boleh disentuh sembarangan. Jadi termasuk kamu tidak boleh sentuh sembarangan tabernakel, kan, kalau yang Katolik, ya. Atau di masjid misalnya kamu tidak boleh sentuh sembarangan apa misalnya. Itu adalah hal-hal yang dipisahkan dan dilarang. Nah, itu bagian dari agama menurut yang sakral menurut Durkheim. Dan ini dilakukan bersama-sama oleh orang-orang yang menyebut dirinya sebagai persekutuan, atau dalam bahasa Durkheim itu gereja. Karena dia belum menemukan kata yang khusus untuk persekutuan. Kita bilang sekarang persekutuan, ya. Dulu dia hanya kenal kata gereja yang sebenarnya juga mempunyai arti persekutuan. Jadi persekutuan umat Islam pun itu sebenarnya dalam bahasa Durkheim itu bisa disebut sebagai gereja dalam bahasa ini. Tetapi kita sekarang sudah punya kata itu sebagai persekutuan yang membentuk kesatuan moral, komunitas moral. Ya, jadi ada nilai dan norma-norma yang membentuk persekutuan itu dalam rangka menghormati yang suci itu. Nah, yang lain itu adalah Clifford Geertz. Clifford Geertz kita kenal sebagai salah satu antropolog besar Amerika Serikat yang lama sekali membuat penelitian di Jawa, dan dia meneliti banyak sekali tentang agama Jawa dan juga beberapa agama lain di India dan juga Jepang. Ya. Menurut dia itu agama adalah sistem simbol yang menciptakan suasana hati dan motivasi yang kuat, meresap dan tahan lama pada manusia. Jadi untuk dia kata kuncinya adalah sistem simbol. Apapun yang kita percaya itu adalah hal-hal yang tampak sebagai simbol yang mengandung sesuatu di baliknya. Ya. Dan bagi dia simbol itu mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Ya. Nah, dari semua definisi ini tentang agama, mungkin kita sepakati bahwa agama paling kurang untuk kuliah kita pada sore hari ini itu adalah seperangkat keyakinan apa yang kita percayai, juga simbol-simbol yang kita terima, dan praktek-praktek yang dilakukan oleh sekelompok orang, ya, oleh sekelompok orang berdasarkan gagasan tentang yang sakral yang menyatukan kaum penganut kepercayaan itu ke dalam satu komunitas religius. Jadi yang membedakan keyakinan-keyakinan lain itu bahwa kita disatukan dalam komunitas religius, komunitas orang yang percaya. Nah, apa fungsi dari agama ini? Baik secara sosiologis maupun antropologis, ya, fungsi dari agama ada dua pandangan yang berbeda, ya. Ada fungsi yang dilihat secara negatif, ada yang melihatnya secara positif. Kalau kita baca Karl Marx misalnya atau Sigmund Freud, mereka melihat agama itu secara negatif. Fungsinya itu untuk apa menurut Marx? Marx bilang itu adalah candu, ya, sumber alienasi yang mengasingkan kita dari hidup sebagai manusia, dari diri kita sendiri, dari kerja kita. Ya. Jadi ada satu pandangan yang negatif.
Lalu Freud juga bilang, ya agama itu irasional, tidak masuk akal, dan hanya berlaku untuk orang-orang yang neurosis, yang sakit jiwa. Bayangkan, kita ini sudah beragama lalu dianggap neurosis. Ya. Dan karena itu, mereka memang, terutama Marx Muda ya, Marx Muda mengatakan bahwa sebaiknya agama itu disingkirkan dari kehidupan karena dia membuat orang itu tidak sungguh menjadi manusia, dia singkat dari dirinya sendiri. Nah, ini paling kurang dua pandangan negatif tentang agama, fungsi agama. Nah, beda dari situ ada beberapa pandangan yang sangat positif tentang agama. Ya. Kalau Max Weber melihat bahwa ada hubungan antara agama itu dengan semangat kapitalis, jadi sesuatu yang sangat positif. Orang semangat bekerja, mengumpulkan uang, mengumpulkan harta, itu karena etika agama, ya, etika Calvinis. Ya. Jadi agama memicu semangat untuk bekerja keras, semangat untuk berhasil, semangat untuk mendapatkan berkat. Selain Max Weber, itu juga ada Durkheim yang melihat ada 3 fungsi dari agama, ya. Yaitu fungsi pertama itu beri makna dan tujuan hidup, jadi betul-betul membuat kita sadar bahwa kalau kita percaya, ini kita sadar apa artinya menjadi manusia, apa artinya kita menjalani hidup di dunia ini. Yang kedua, agama memperkuat kesatuan dan stabilitas sosial, jadi alat untuk kohesi sosial yang mempersatukan kita. Kita bisa rasa, oh kalau saya masuk dalam komunitas Katolik ya saya jadi orang Katolik, saya komunitas Muslim ya saya menjadi bagian dari orang Islam. Ya. Dan yang ketiga, agama adalah agen kontrol sosial yang memperkuat tatanan sosial, ya, terutama dengan nilai dan norma yang ada di dalam agama itu membantu kita untuk mengawasi cara kita berperilaku dalam kehidupan sosial, itu menurut Durkheim. Ya. Nah, beberapa pandangan lain itu juga menambahkan apa yang dikatakan oleh Max Weber secara positif tadi dan Durkheim. Itu misalnya saya sudah loncat ke 5. Hendro Puspito itu satu sosiolog tua Indonesia, dia seorang dari Vincentia, ya. Dia memberitahu bahwa ada 5 fungsi dari agama secara positif. Yang pertama itu fungsi edukatif. Di dalam agama kita mendapatkan pendidikan, terutama pendidikan nilai, ya. Kemudian yang kedua itu fungsi penyelamatan, karena kita selalu percaya bahwa dengan jadi orang beragama kita akan mendapatkan keselamatan. Itu keyakinan dari hampir semua agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan sosial, social control seperti yang dikatakan oleh Durkheim tadi, lewat nilai-nilai dan norma. Yang keempat, fungsi memupuk persaudaraan. Ya, jadi di dalam ruang lingkup agama lah kita menganggap bahwa kita sebagai sesama anggota, kita adalah saudara, sebagai satu keluarga dalam bahasa gereja Katolik, ya. Kita adalah keluarga Allah, saudara dan saudari. Dan yang kelima itu adalah fungsi transformatif, yaitu mengubah bentuk kehidupan kita menjadi sesuatu yang baru. Itu fungsi transformatif. Nah, dari pendapat itu para ahli ini kita bisa rangkum beberapa fungsi dari agama. Ya. Kurang lebih saya rangkum di sini 8, ya, 8 fungsi. Yaitu pertama, agama sebagai kekuatan integratif tadi atau kohesi sosial, agama sebagai pencipta komunitas moral, lalu agama sebagai kontrol sosial, ya. Agama menyediakan ritus-ritus peralihan. Kita semua ini di dalam agama kita masing-masing mengalami rite of passage, ritus-ritus yang
mulai dari kita bayi sampai dengan kita mati pun ada ritus-ritusnya. Itu agama menyediakan itu. Ya. Nah, jadi ini 8 fungsi agama. Saya hanya membayangkan kalau semua fungsi ini berjalan baik, dunia kita ini sebenarnya tidak perlu seperti yang kita keluh kesahkan sekarang ini. Kalau agama benar-benar berdaya untuk mengubah, ya. Bukan hanya satu agama, kalau semua agama menjalankan 8 fungsi ini, dunia ini tidak perlu dikeluhkan tidak adil. Semua bisa berjalan baik. Tapi sayangnya dunia yang dihuni oleh sebagian terbesar orang beragama tidak mampu memanfaatkan agama untuk suatu keadaan yang lebih baik, yang lebih adil, apalagi yang berkaitan dengan masalah gender. Ya. Jadi kita lihat di sini kebanyakan para ahli dan kita juga kira-kira sepakat bahwa memang agama penting dan berfungsi membantu kita untuk melihat bahwa dunia kita ini tidak bisa lebih baik tanpa agama. Lalu antropolog yang klasik di Indonesia itu Kuncoro Ningrat juga memberi definisi yang sama. Jadi bagi dia kebudayaan itu adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka hidup bermasyarakat yang dijadikan menjadi milik manusia dengan proses belajar, ya. Nah, kita juga lihat bahwa dari definisi ini sudah tercakup beberapa fungsi dari budaya. Jadi kalau ada fungsi dari agama, maka ada juga fungsi dari kebudayaan. Ya. Kalau kita lihat, itu ada kurang lebih 5 fungsi dari budaya. Ya. Fungsi pertama itu adalah sebagai identitas individu, dari cara bicaranya, bahasanya, cara berpakaian orang. Oh, ini dia orang dari Lio, oh ini dia orang Sika, dan seterusnya. Identitas. Yang kedua, kebudayaan menjadi pengendali perilaku masyarakat. Ya. Pada umumnya kita percaya bahwa kalau kita hidup bersama dalam satu masyarakat, kita sadar kita dituntun oleh sejumlah hal yang kita sepakati untuk membimbing kita dalam kebersamaan, dan itulah norma-norma dan nilai-nilai adat istiadat. Dan yang ketiga, sebagai pedoman interaksi antar sesama manusia. Ya. Lalu yang keempat, kebudayaan sebagai wadah penyalur perasaan tentang kehidupan. Tadi aspek emosional, sama seperti agama, demikian pun dengan budaya. Jadi dalam hal itu ada kemiripan antara agama dan budaya. Yang kelima, kebudayaan sebagai pedoman hidup. Budaya mengarahkan kita ke depan, yang membuat kita rasa lebih bertanggung jawab terhadap hidup kita. Karena apa? Di dalam kesadaran tentang nilai dan norma budaya, kita ikut bertanggung jawab terhadap apa yang harus kita bangun dalam konteks hidup kita sendiri maupun hidup bersama. Dan itu ada di dalam budaya yang kita terima. Baik, ini beberapa konsep yang saya pikir penting sebagai awal dari cara kita melihat hubungan antara agama dan kebudayaan, dan bagaimana agama dan budaya ini nanti bersinergi untuk perjuangan kesetaraan gender. Baik, saya kira saya jangan tanya dulu apakah ada sesuatu yang mau dipersoalkan untuk konsep-konsep itu. Jangan dulu ya, kita maju dulu ya. Sekarang kita lihat hubungan antara agama dan kebudayaan akibat dari penomorduaan atau subordinasi. Yang kedua adalah marginalisasi, peminggiran. Biasanya akibat dari akibat dari penomorduaan tadi, dengan sendirinya nanti banyak sekali rentetan akibatnya, itu orang tidak akan punya akses untuk hal-hal yang seharusnya mereka bisa punya akses. Ya, marginalisasi, peminggiran. Bahkan dengan terang-terangan untuk katakan, ya sekarang ini menurut agama kami itu perempuan tidak boleh jadi presiden. Menurut agama kami perempuan tidak boleh jadi menteri dan sebagainya. Itu ada peminggiran. Ya. Di dalam gereja Katolik ada atau tidak peminggiran ini?
ngomong terus terang saja. Kami yang laki-laki semua yang jadi imam itu peminggiran kaum perempuan kan? Setuju tidak? Setuju. Kamu rasa itu adil atau tidak? Ini bukan provokasi, tapi ini hanya pertanyaan saja. Ya. Itu kenyataan dan kita tidak terasa terlalu terganggu, terutama laki-laki. Karena apa? Mereka rasa nyaman. Kalau sudah tidak jadi imam, ya sudahlah, sudah lewat waktunya. Macam Pak Anggi, Sirvan ini, atau Pak Suban ini, karena dia dulu pernah frater juga. Tapi andaikan dia masih dalam cita-cita untuk jadi imam, pasti dia pikir ya sudah, saya sebagai laki-laki ada peluang ya. Nah, itu beruntunglah dia, rasa nyaman. Ketika perempuan bilang kenapa hanya kamu laki-laki, dia rasa tidak perlu diperdebatkan karena sudah ada rasa nyaman. Tapi perempuan ya itu sebenarnya adalah pusaran ini, peminggiran. Itu salah satu contoh. Coba lihat lagi beberapa hal di dalam gereja di mana perempuan tidak diberi peluang untuk itu. Yang jadi ketua stasi, ketua apalagi itu di lingkup gereja atau di kalangan Islam, itu apa yang tidak diberi kesempatan untuk laki-laki? Nona? Untuk perempuan maksud saya. Ya, jadi imam. Ya, sama ya. Jadi imam. Ya. Jadi imam mesti laki-laki. Ya. Kamu rasa perempuan boleh atau tidak? Boleh. Oh, jemaatnya harus perempuan juga. Kan kalau sudah jadi imam, itu imam untuk semua kan? Perempuan dan laki-laki kan? Ya, tidak. Saya pikir kalau nanti perempuannya imam, dia kan imam untuk semua kan? Sama seperti laki-laki imam untuk semua kan? Tidak. Oh, di Islam dia menjadi imam untuk perempuan gitu, jemaahnya. Nah, oke lah, yang penting bahwa perempuan juga kalau boleh mendapat kesempatan jadi imam ya di lingkup Islam. Ya. Nah, oke. Jadi itu soal pemikiran tadi. Kita masih berjuang dalam konteks agamanya. Yang ketiga itu soal beban ganda. Ini juga realitas yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami buat penelitian di Manggarai Barat, ya, di 2 desa, 2 kecamatan, dan minta masyarakat laki-laki dan perempuan membuat daftar aktivitasnya mulai dari bangun pagi sampai tidur malam. Berapa banyak yang dilakukan oleh laki-laki, berapa banyak yang dilakukan oleh perempuan. Ternyata setelah dihitung 90% aktivitas dari semua aktivitas itu dilakukan oleh perempuan, hanya 10% dilakukan oleh laki-laki. Ya. Mulai dari bangun pagi, perempuan yang buka tirai jendela, yang lipat kain panas, yang masak air panas, putar kopi, yang siapkan makanan untuk anggota keluarga, yang kasih makan ayam, yang kasih makan babi dan sebagainya. Jadi semua litani pekerjaan perempuan itu dirumuskan sekian, ada puluhan. Lalu laki-laki punya itu paling banyak 13, ya. Termasuk pergi pindahkan kerbau dari satu tempat yang berumput ke tempat yang lain gitu. Ya. Jadi laki-laki benar-benar melakukan pekerjaan yang cukup ringan dilihat dari sisi beban kerjanya. Ya. Dan banyak laki-laki enggan untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan. Termasuk kalau istri sakit, saya tanya Pak Siflan dulu ini. Pak Siflan, pernah ibu sakit atau tidak? Pernah ya? Pak Siflan pernah bantu urus makanan untuk anak-anak atau tidak? Masak, cuci? Dulu ya? Masih kecil ya? Waktu mereka masih kecil. Sekarang mereka sudah bisa urus diri sendiri ya? Ya, itu berarti Bapak ini dia sudah belajar tentang keadilan gender ini di dalam ruang domestik. Ya, kebiasaan dari rumah. Tapi banyak laki-laki menyerah pada hari ketiga. Ketika istri sakit terlalu lama, lalu mereka bilang, cepatlah sembuh, hai ibu. Aku sudah tidak bisa tahan lagi ini. Ya. Bukan kita yang paling bertanggung jawab terhadap keadaan itu, tapi
ini kita tidak bertanggung jawab. Model ini sudah lama berlalu dan sebaiknya kita jangan pertahankan. Model yang kedua itu adalah model input. Nah, model input itu berbicara tentang akar dari permasalahan ketidakadilan gender itu pada perempuan itu sendiri. Ya, memang mereka kekurangan pengetahuan. Ya, karena mereka kurang sekolah. Jadi perempuan dianggap sebagai sumber dari masalah. Dan karena itu, langkah yang diambil baik oleh agama maupun oleh budaya, kalau budaya mau berpartisipasi, yaitu oke, kita beri masukan kepada mereka, kasih kursus untuk ibu-ibu PKK, ya, supaya mereka lebih terampil, ya. Kasih kursus untuk suster-suster, kasih kursus untuk gadis-gadis, supaya mereka lebih berdaya dan bisa kurang lebih berpacu dalam melodi bersama dengan laki-laki. Jadi baik model pertama, model kedua maupun ketiga itu hanya terarah kepada orang-orangnya, diperbaiki, tapi struktur tidak diubah. Ya. Ini namanya model konsensus. Tiga ini model konsensus. Kita sepakat bahwa kita harus mengubah mereka, orang-orang ini. Tapi perubahan yang signifikan hanya bisa dilakukan dengan dua model yang terakhir. Model yang keempat itu adalah model pembebasan. Model pembebasan itu adalah cara bagaimana agama dan budaya melihat persoalan-persoalan ketidakadilan itu dalam konteks ketidakadilan sosial akibat dari penindasan, ya, akibat dari pemerasan, diskriminasi, semua persoalan struktural. Persoalan struktural. Dan siapa yang menciptakan itu? Mereka yang duduk dalam kekuasaan, mereka yang duduk dalam dominasi, mereka yang punya banyak wewenang di dalam tangannya, yang menggunakan itu untuk kepentingan mereka sendiri dan merugikan yang lain. Dalam konteks ini merugikan kaum perempuan. Nah, tentu dalam konteks perjuangan kesetaraan gender atau keadilan gender, yang kita persoalkan adalah mengapa struktur-struktur itu diciptakan untuk mempertahankan ketidakadilan dan membiarkan laki-laki terus bercokol di atas puncak kekuasaan. Model pembebasan itu menuntut kita untuk melawan struktur-struktur ini, sistem-sistem ini. Dan itu sudah dilakukan di beberapa negara. Marx sebenarnya sangat suka dengan model ini, Karl Marx, ya. Termasuk agama yang harus ditinggalkan itu menurut dia itu satu merombak struktur agama yang membuat laki-laki itu lebih berkuasa daripada perempuan. Di Amerika Latin lewat teologi pembebasan ini juga yang dilakukan, ya, merombak struktur-struktur sosial, ekonomi, budaya dan agama. Nah, model pembebasan ini kelemahannya yaitu bahwa kita hanya menuntut orang lain untuk mengubah keadaan, rombak struktur dan tuntut orang lain, ayo harus buat satu struktur alternatif yang lebih baik. Kita mengharapkan bahwa perubahan terjadi, tapi itu tidak terjadi. Karena itu muncullah model yang terakhir, itu namanya model solidaritas, ya. Model solidaritas itu bertolak dari kesadaran yang sama seperti model pembebasan, yaitu bahwa ada struktur-struktur dan sistem-sistem yang menindas, yang tidak adil, yang membuat kaum perempuan itu terpuruk, tidak punya akses terhadap haknya. Dan karena itu kita harus membangun satu gerakan yang menawarkan alternatif, ya. Jadi ini bedanya. Model solidaritas itu menciptakan alternatif tandingan. Kalau model lama seperti ini, sistem lama seperti ini, dan menciptakan ketidakadilan, sekarang ciptakan satu model yang sifatnya menempatkan kita sama dan sejajar dan setara. Dan ini model solidaritas. Dalam konteks ekonomi, kita lihat contohnya itu misalnya gerakan koperasi, ya. Gerakan koperasi itu sebenarnya itu berangkat dari kesadaran bahwa ekonomi kapitalis itu membuat ada kelas, sedangkan koperasi itu membuat kita anggota dan pengurus itu sejajar. Walaupun sekarang sudah mulai ada kelas lagi, ya, kelas pengurus dan kelas anggota, ya. Tapi harus dilawan itu kalau ada kecenderungan ke kapitalisme. Tapi
sebenarnya koperasi pada dasarnya mau membangun model solidaritas itu. Nah, kedengarannya memang ini teoretis, perlu satu uji coba lebih jauh, tapi itu mungkin. Ya. Makanya saya beri judul tadi di atas itu kemungkinan. Oh, di sini tidak muncul, tapi dalam teks saya yang asli di sini kemungkinan ya untuk sinergitas dengan pengembangan model-model ini. Saya lebih suka dengan model yang terakhir ini, model solidaritas. Saya tidak hanya menuntut pembebasan dan perubahan struktur, tapi juga saya bersama dengan orang-orang lain yang mau mengubah keadaan itu membangun satu alternatif untuk perubahan yang bisa ditawarkan lebih baik daripada yang sebelumnya, dan itu lebih meyakinkan daripada kita hanya mengharapkan orang lain berbelas kasihan terhadap kita. Baik, saya kira kurang lebih ini beberapa catatan yang bisa saya berikan, dan saya serahkan kembali kepada Pater Publius untuk memandu lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pater Robert. Mari kita beri tepukan tangan. Sebelum kita masuk pada sesi berikutnya, tanya jawab, kita diberi kesempatan 5 menit jeda sebentar. Silakan mengambil snack, minuman, atau apa yang disediakan di belakang. 5 menit kita tarik napas sedikit. Terima kasih, Pater. Tema sore hari ini sangat menarik ya. Agama dan budaya bersinergi untuk perjuangan keadilan gender. Tema ini enak kita bicara teori, tapi sangat sulit untuk bagaimana kita mengimplementasikan. Agama tentu ya memberikan pemahaman kepada umat baik adanya, tidak ada yang tidak baik adanya. Tapi kita bicara budaya, ini soal saya latar belakang budaya L10 itu sistem patrilineal sangat kental. Laki-laki itu segala-galanya. Apalagi laki-laki sulung. Oh, itu sudahlah. Ya. Itu di rumah itu sudah pengganti bapak. Yang harus kalau bapak itu tidak ada, hanya laki-laki besar ini. Itu segala-galanya. Saya ke pribadi saya ya. Kami bersaudara 8 orang, selaki besar. Jadi manjanya semua. Tidak hanya itu, budaya L10 ini termasuk budaya yang paling buruk. Ya, orang Leo itu L10 gitu. Nah, ya, siapa yang kalau dari Leo ya senyum-senyum. Ya, jadi orang Leo itu begitu, laki-laki itu dikultuskan bahwa itu luar biasa. Laki-laki besar. Saya ini dari kecil itu waduh manjanya dari orang tua, saya punya nenek, keluarga semua. Dalam perjalanan saya mulai susah ketika saya SMP. Saya harus pindah ke Kupang. Saya kos Pater dari SMP. Dikeluarkan dari seminari. Jadi di situ saya mulai tahu susah, harus masak sendiri, cuci sendiri, semua. Terus saya hidup di daerah di Kupang, di sana kan masyarakat menjemuk ya dari berbagai latar belakang budaya. Terus dalam perjalanan, orang tua sudah mulai kasih jodoh nih. Kami orang L10 itu anak ada ya, om punya anak. Ini rusak juga ini budaya, ini pakai jodoh.
zaman apa? Kalau kita pernah baca itu kisah Siti Nurbaya itu, saya pikir itu duplikatnya dari orang Rio. Jadi mereka pasang ini. Saya tanya sama mama saya, karena dia jodohkan sama saudaranya punya anak. Mama, ini maksudnya bagaimana? Supaya barang-barang harta warisan ini tidak jatuh ke orang lain, jatuh ke saudara sendiri. Ini kan konyol ini. Dari situ mungkin karena saya besar di luar, saya tidak terpengaruh dengan kultur yang ada. Saya harus jujur ya, saya mulai cari, saya kan baca kan referensi ini. Yang matrilineal itu waktu itu sobat referensi cuma Padang, Minang. Matrilineal. Perempuan itu segala-galanya harus dijunjung tinggi. Nah, saya berkenalan dengan mantan pacar saya, sekarang istri saya, itu orang Jawa, budaya matrilineal mereka. Kami pacaran kurang lebih 4 tahun, saya ini budaya paling bagus. Minta maaf ya, tapi mereka menjunjung tinggi sekali nilai martabat perempuan. Oh, ini saya harus. Jadi saya sampaikan orang tua saya, jodoh saya dari Jawa, saya harus jadi nih. Kalau tidak jadi, wah saya bahaya. Ya. Maksud saya begini Pak Ter. Tadi kalau kita kaitkan, kalau kita sinergiskan dengan 5 model tadi untuk perubahan. Kalau Pak Ter cenderung terakhir itu pembebasan ya. Saya reformasi. Ya, solidaritas, sorry. 4 pembebasan, 5 solidaritas. Saya reformasi, Pak. Bukan restorasi. Jadi saya reformasi. Saya harus ambil istri saya dari matrilineal supaya saya mau padukan ini dengan patrilineal. Saya yakin pasti ada perubahan. Dan saya harus mulai dari diri saya sendiri. Kalau tidak begitu, tidak mungkin ada perubahan. Kalau saya sudah dari L10 dengan L10, itu seperti katak di bawah tempurung. Laki-laki orang liur. Ke kebun juga hanya bawa modal, bawa parang ke kebun, dia modal mandiri tidak jelas. Dia bukan mau cakul kebun, tidak ada itu. Jadi kalau kita mau berubah bicara ini, Pak Ter, itu harus mulai dari diri sendiri. Saya kerja dari Senin sampai Jumat, Pak Ter. Sabtu tidak kerja. Mulai dari masak, cuci pakaian, setrika saya semua Sabtu Minggu. Ketika anak-anak saya masih kecil. Begitu anak saya mulai SMP, saya sudah ngomong sama istri saya, kita pelan-pelan. Anak saya sampai sekarang, mereka sudah sarjana, sudah kerja, cuci pakaian Pak Ter. Setrika, anak saya laki besar. Di Pol PP itu tidak, saya bilang mama stop. Dan seperti itulah pendidikan keluarga paling bagus itu ya. Jadi beri pemahaman. Poinnya adalah bagaimana agama dan budaya bersinergi untuk perjuangan keadilan gender ini, Pak Ter. Saya minta poinnya adalah kembali kepada pribadi kita. Tetapi yang saya terapkan itu kan buat keluarga saya dan belum, masih jauh dari harapan. Saya minta untuk dari Pak Ter yang pas itu untuk kita semua ini, untuk kami semua awam ini, itu seperti apa itu dan bagaimana? Saya kembalikan. Lalu yang kedua berupa pertanyaan, karena tadi juga pertanyaan dari Pak Ter kepada kami, kalau di rumah misalnya pendidikan, apakah orang tua lebih memprioritaskan anak laki-lakinya untuk disekolahkan atau anak perempuannya? Ternyata semua orang menjawabnya sama, jadi perempuan laki-laki sama. Mudah-mudahan seperti itu. Artinya bahwa ini sudah ada perubahan. Karena itu saya bertanya kepada Pak Ter, mungkin ada penelitian yang menemukan ada faktor apa yang mempengaruhi hal kemajuan dalam hal gender.
bahwa secara budaya kita memang masih terikat dengan itu. Tetapi dari segi itu kita lihat ada perkembangan bahwa ternyata keluarga-keluarga sekarang sudah memahami bahwa anak laki-laki dan perempuan itu sama. Karena itu kita berikan kesempatan yang sama juga dalam hal pendidikan dan hal-hal yang lainnya. Jadi kedua tadi berupa pertanyaan, mungkin ada penelitian tentang hal ini. Ada faktor apa yang berpengaruh terhadap perubahan atau perkembangan gender yang boleh dikatakan lebih baik sekarang? Terima kasih, saya kembalikan. Saya rumuskan atau bahasakan itu. Pertanyaannya itu dia katakan adat dan gereja agama masuk dalam ini katakan struktur yang juga menyebabkan ketidakadilan gender. Penyebab saya katakan rumuskan sebagai struktur. Nah, bagaimana itu bisa menyelesaikan persoalan yang ada, ketidakadilan yang ada, atau kalau saya rumuskan dalam bahasa saya itu bagaimana itu pembebasan itu bisa dilakukan oleh dua struktur yang terlibat menjadi penyebab itu ketidakadilan gender. Baik, Pak Don dengan Ibu yang anonim. Terima kasih untuk komentar-komentar sharing pengalamannya. Saya ingat salah satu dosen di Ledlero dulu sebelum meninggal, dia bilang begini, seminari itu tempat pendidikan yang baik untuk calon bapak. Rupanya Pak Siflan ini sedikit lebih baik karena pernah di seminari. Ratu Pak Don. Dia bilang begitu. Jadi itu seminari adalah tempat pendidikan calon bapak yang baik. Tidak berarti bahwa di luar itu tidak baik, ya. Saya pikir pergulatan-pergulatan seperti ini sudah sering kita keluhkan. Artinya bahwa kita kadang-kadang merasa tidak nyaman dengan apa yang diperlakukan terhadap kita, ya. Tapi kita tidak sanggup berjuang sendiri untuk mengubah keadaan itu. Dan karena itu, menurut saya, salah satu tipsnya adalah mulai dengan sharing praktik-praktik yang baik ini di antara keluarga-keluarga. Jadi makin banyak orang yang dengar tentang perubahan-perubahan seperti ini yang dipraktikkan dalam tiap keluarga, orang lain juga bilang, ternyata kamu punya bisa ya, berarti kami juga bisa. Dan mereka tidak melawan adat itu secara langsung, tapi dengan mengubah cara mereka sendiri bertindak dalam keluarga terhadap anak ataupun anggota keluarga lain yang ada dalam bimbingan mereka. Saya kira itu satu hal yang baik. Memang harus mulai dengan praktek-praktek yang baik. Kalau itu disatukan, ini sinergitas tadi, kita mau tentang sinergitas, maka saya yakin itu lama-lama menjadi bola salju yang membesar dan bisa menggeser tradisi-tradisi kebudayaan yang melanggengkan struktur-struktur yang cenderung menindas tadi, yang patriarkat, yang mendewa-dewakan anak laki-laki atau kaum lelaki. Jadi mulai dari keluarga menurut saya, lalu keluarga-keluarga itu harus membangun kebersamaan sinergitas dengan orang-orang yang juga suka untuk perubahan. 5 kelompok dalam gereja maupun dalam budaya, ya, yang punya sikap yang berbeda-beda terhadap sesuatu hal. Yang konservatif cenderung mengatakan, buat apa ubah lagi? Itu sudah bagus. Itu kan warisan nenek moyang. Jadi jangan diubah. Itu kelompok konservatif. Ya. Kelompok yang kedua itu adalah kelompok moderat. Moderat yang kalau diberitahu, dia bilang, oh iya ya, ada sesuatu yang baru ini. Ada keinginan untuk mengubah, tapi kalau dia sendiri, dia rasa tidak sanggup. Karena itu dia akan mengajak yang lain untuk melakukan perubahan bersama. Ini kelompok moderat. Nah, kelompok yang ketiga itu adalah kelompok progresif. Kelompok progresif itu adalah mereka yang memang sudah gelisah dengan keadaan yang tidak menyenangkan itu. Ya, merasa bahwa kalau kita tetap ada dalam situasi seperti ini, kita tidak akan mengalami kemajuan, kita tidak akan mengalami satu transformasi yang signifikan dalam kehidupan sosial. Ya, dan karena itu kelompok progresif biasanya cenderung lebih terbuka untuk mendiskusikan hal-hal seperti ini. Kalau moderat, kalau diajak baru mereka terlibat. Sedangkan yang progresif umumnya mereka ambil inisiatif untuk mendiskusikan dan mempersoalkan hal-hal yang dianggap
tidak adil atau dianggap sebagai masalah dalam kehidupan bersama, ya, dan melakukan perubahan. Dan yang keempat itu adalah kelompok radikal yang mau jungkir balikan semua itu. Jadi bukan hanya mau mengubah, tapi jungkir balikan. Ini kelompok radikal, bahkan dengan cara kekerasan sekalipun. Ya, dan ya kita tidak harapkan kelompok radikal muncul dalam konteks perubahan. Walaupun di Amerika Latin itu sudah muncul, ya. Itu mereka yang mengambil haluan Marxis, mereka pikir tidak ada cara lain untuk mengubah keadaan, ya kita harus angkat senjata juga untuk melawan struktur-struktur yang menindas. Nah, dengan cara halus barangkali kita bisa lakukan itu. Tentang bagaimana bisa mengubah keadaan ini, ya. Yang saya singgung tadi itu bahwa umumnya orang yakin bahwa pendidikan itu adalah cara yang terbaik untuk mengubah. Ya, jadi makin terbuka terhadap informasi-informasi yang menjadi alternatif untuk keadaan sekarang, makin orang coba menguji coba hal-hal itu untuk suatu keadaan yang lebih baik. Ya, dan saya yakin banyak keluarga muda itu berusaha untuk menerima hal-hal baik itu sebagai uji coba, dan kemudian mereka bilang, oh ternyata ini bagus. Seperti halnya kerja kebun juga, ya. Ini Pak Don ini banyak sibuk di kebun, Pak Siflan juga atau yang lain-lain, dan buat uji coba itu bukan langsung karena keahlian, tapi karena ingin mencoba dan akhirnya bilang, ini praktek bagus dan hasilnya baik, kita share, dan akhirnya ternyata disukai oleh banyak orang lain dan mau menirunya secara positif. Jadi apa saja yang terjadi, kalau ada kasus-kasus yang dianggap tidak adil, itu diangkat. Lalu orang beri reaksi, terhimpunlah berbagai pikiran dan pendapat, positif ataupun negatif. Tapi saya lihat biasanya kalau menyangkut ketidakadilan sosial, orang beri tanggapan yang sangat membantu untuk penyelesaian. Dan ini salah satu media yang baik. Ya, jadi kalau share itu juga kepada teman-teman tentang tips-tips untuk menghadapi situasi struktural ketidakadilan gender dalam pengalaman, dalam diskusi, saya yakin ini bisa memperluas upaya-upaya membangkitkan kesadaran kolektif dan sekaligus juga mungkin gerakan bersama. Saya sangat ingin ada suatu kebangkitan gerakan bersama untuk mengubah keadaan. Karena kalau kita hanya diskusi di ruang ini, perubahan tidak terjadi. Tapi kalau itu mulai dengan satu gerakan di mana 3 unsur itu muncul di dalamnya. Pertama, adanya upaya pengorganisasian kekuatan bersama untuk perubahan, adanya kesadaran kolektif, artinya bahwa kita semua amini bahwa ada situasi tidak adil, dan yang ketiga itu ada peluang-peluang yang kita bisa tangkap untuk dipakai sebagai kendaraan untuk perubahan. Katakanlah misalnya mereka yang di DPR itu bisa didesak untuk merumuskan kebijakan-kebijakan guna membebaskan kita dari situasi ketidakadilan dengan produk-produk hukum atau kebijakan yang membela keadilan. Saya yakin semuanya. Nama saya Herbina. Pak Ter, pertama saya mau mengomentari, bukan mengomentari, tadi saya Pak Ter tanya ke Pak Saltin, itu Pak Ter tanya begini, Bapak pernahkah bantu ibu saat sakit? Kalau menurut saya kurang pas ya Pak Ter, kita bilang Bapak membantu ibu, sedangkan itu pekerjaan rumah tangga yang mereka sama-sama membangun rumah tangga gitu. Jadi kadang-kadang saya dengar teman-teman saya yang sudah menikah bilang, suami saya tidak bantu saya jaga anak. Lah itu kan anak kalian dua, bukan saling membantu, bukan dia membantu, suami membantu istri, tetapi suami dan istri sama-sama menjaga anak gitu Pak Ter. Terus tadi waktu Pak Ter ngomong tentang penelitian, saya ingat akhir tahun 2020 gitu Pak Ter, saya pernah lihat di Twitter ada di-share penelitian dari, kalau tidak salah, Universitas Colorado begitu. Jadi di penelitian itu mereka bilang di komunitas atau negara yang religius, yang cenderung religius, itu terdapat hampir 10% gender pay gap dibandingkan komunitas atau negara yang
lebih sekuler gitu. Kalau saya tidak tahu waktu itu tidak ada penjelasan lebih lanjut sih, cuma dikasih tahu angka-angkanya sama kata-kata kayak gitu. Saya mau tanya, menurut Pater kenapa sih justru di komunitas atau di negara yang religius malah lebih ada kecenderungan gender pay gap ketimbang yang sekuler? Demikian, terima kasih. Baik, yang berikut Bapak. Baik, terima kasih. Ini berbicara tentang sinergi ini. Kalau saya sebagai orang di kampung, kami ini pelaku budaya yang tiap hari menghadapi ini. Tapi saya bukan dari SFU, saya tidak ada air. Itu begini, saya mau menyatakan bahwa ini kepada seluruh yang hadir ini, saya merasa bangga karena yang hadir ini banyak perempuan. Di Kowe itu sudah disebutkan, Allah itu juga tidak ada laki-laki. Niat tanah bawah melurus itu satu kesatuan. Niat tanah bawah melurus itu satu kesatuan. Tidak ada yang membedakan bahwa Allah itu laki-laki atau Amapu itu laki-laki. Tidak. Sebutannya niat tanah bawah. Itu sudah menunjukkan bahwa dalam budaya itu sudah dari dulu sudah menyatakan demikian. Yang berikut tentang budaya juga sering disebut dualitin nian mohon air tanah, dua kula mohon karang, dua kula mohon kamen. Itu semua untuk mengangkat derajat daripada kaum perempuan dari berbagai etnis lain yang sering mendiskriminasikan itu. Yang sama juga saya mau sambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Silvan maupun Ibu tadi itu tentang Inabua Magari. Ya, perempuan melahirkan, laki-laki menggendongnya. Dan itu di Krowe terjadi dan juga di tanah air terjadi. Tetapi karena situasi ini lebih banyak pembangunan itu ada di dalam kota, maka itu dia bergeser. Tapi akhir-akhir sudah mulai mengarah ke membaik. Sehingga saya menganggap ini kembali ke kaum perempuan itu sendiri untuk menerjemahkan budaya ini ke dalam dirinya, hingga tidak terkesan saling membuli antara laki-laki atau perempuan atau di antara perempuan itu sendiri. Al-dua wadilah kamu, rogan awal dua sana atau ini. Budaya-budaya bully saling di antara perempuan maupun kaum laki-laki mulai dari kecil ini harus dimulai dari diri kita sendiri. Itu salah satu tip yang selama ini terjadi di mana-mana. Sehingga menurut saya bersinergi tidak ada sulit, kecuali dari dia itu betul. Saya juga lama di dia itu hanya urus, dia kerjaan itu hanya kerja buat anak, kerja lain susah. Itu laki-laki, itu rata-rata kita tidak bisa memungkiri. Tapi kalau dia terbalik dengan di tanah air, segala sesuatu dia pikul itu anak panah, pikul parang, pikul tofa, gendong lagi anak, perempuan jalan. Nah, itu yang disebut Inabua Magari. Itu peran-peran dalam kaitan dengan budaya-budaya yang ada di dalam kabupaten atau di dusun dan kita di sini dan kita. Yang sekarang kembali ke kita masing-masing tadi, itu yang saya mau menyampaikan itu, bahwa ini kita harus bekerja bersama, baik dari sekolah, perempuan itu sendiri, para pelaku-pelaku lembaga-lembaga yang berurusan dengan ini, tetapi kadang-kadang itu tidak jelas urusannya. Jadi tapi biasanya itu jelas. Yang berikut lagi, saya terkesan dengan ada satu pastor tugasnya di Pangkal Pinang di Kepulauan. Tiba-tiba saja Pastor Romo itu datang bawa dengan satu orang suster. Pulau itu tidak pernah lihat suster dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Tiba-tiba dia lihat suster, dia pikir itu pastor betina. Pastor betina sebenarnya, pastor betina sebenarnya. Pastor itu dapat cerita di saya. Dalam pikiran saya seperti apa yang disampaikan Pak tadi, kalau begitu ke depan kita harus bikin lagi satu komunitas pastor perempuan, sehingga terjawab seperti apa yang terjadi di Tanjung Beting. Pulau itu namanya Tanjung Beting. Jadi rata-rata orang di sana menganggap suster itu adalah pastor betina, padahal
Yesus ya. Jadi ini saja yang mungkin saya ingin menyampaikan pada sore hari ini. Saya merasa bahwa ini tanggung jawab kita bersama, baik dari gereja maupun dari pihak masyarakat, karena budaya-budaya yang sering terjadi di dalam masyarakat ini juga, kalau laki-laki mengambil peran dominasi, padahal itu tugas bersama sebenarnya, tetapi itu disebut oleh berbagai pihak juga, disebut betul aurogan tuai haru aurogan rogan panci aru. Nah, ini saling membuli di antara budaya, kata, bahasa yang sering membuat perasaan ini mengarah ke merasa diri lebih. Dan ini tip-tip ini kita harus renungkan bersama untuk kita kembali ke lingkungan kita, komunitas kita masing-masing. Kita harus mulai. Syukurlah sekarang ini sudah mulai mengarah ke anak-anak itu pendidikan itu rata-rata kalau di kampung perempuan laki-laki sama. Itu dalam konteks pendidikan. Jadi itu kita rasa ada keberhasilan. Nah, sehingga itu kalau berhubung dengan warisan dia seimbang. Karena dia pergi juga menguasai laki-lakinya punya. Yang sekarang dia agak lebih perempuan-perempuan terakhir ini, dia mengangkat derajatnya itu dengan lari ikut. Dia tunggu karena disebut doa utan dagir. Doa utan dagir itu bahasa kiasan, bahasa lurusnya itu bahwa dia pakai sarung, jadi dia mau langkah lebih gesit, itu tersindar oleh luasannya sarung itu disebut utan dagir. Tetapi arti sesungguhnya dari utan dagir itu adalah melahirkan, menyusui, dan tiap-tiap bulan itu, hari ulang bulan itu. Nah, itu yang disebut doa utan dagir. Tetapi itu tidak membawa ke merasa dia derajat kurang. Yang muncul lagi itu tentang soal lari ikut. Bagi saya itu wajar. Karena dia tunggu orang datang lama, tidak. Maka lamaran dia itu dia balikan, dia pergi lamar itu yang lari ikut. Soal sakramen itu nikah suci atau tidak suci Tuhan yang tahu. Itu kalau pikiran saya. Tapi banyak orang bilang lari ikut itu dia punya standar atau agak turun. Bagi saya tidak. Karena itu bagian daripada dia mau mengungkapkan bahwa masa hanya laki-laki yang pergi masuk minta. Lebih baik saya pergi masuk minta dengan pergi tinggal di rumah laki-laki. Itu menurut saya itu sudah mengangkat derajatnya sendiri. Untuk sementara sekian dulu, mari kita kembali ke komunitas masing-masing untuk merenungkan dan berjuang bersama. Terima kasih. Terima kasih. Terlebih khusus kekerasan pada kaum perempuan. Dan Pater juga tadi sudah menjelaskan tentang kekerasan pada kaum perempuan di salah satu negara di luar negeri. Dan dalam hal ini gereja belum bisa menyelesaikan persoalan itu. Dan yang ingin saya tanyakan, kira-kira apakah ada alasan tertentu sehingga gereja belum bisa atau kurang mampu untuk bisa menyelesaikan. Padahal dalam hal ini gereja memiliki ruang yang luas untuk bisa menyelesaikan persoalan seperti ini. Terima kasih. Baik, ada 3 pertanyaan. Saya mulai dari siapa di belakang tadi ya, karena itu saya ucapkan terima kasih untuk beberapa komentar yang berkaitan dengan adat. Ada perbedaan-perbedaannya antara Sikap Krove, Tanai, dan Lio. Dan itu menunjukkan bahwa memang tidak gampang untuk bersinergi kalau mau membahas masalah adat, masalah-masalah yang kita angkat tadi ya. Karena ada perbedaan-perbedaan praktek. Ya. Lalu satu hal yang saya kira juga menjadi pertanyaan kita itu tentang Pastor Betina tadi, ya itu yang saya sudah singgung tadi, bahwa gereja juga membawa serta satu beban di mana kita menjalankan satu tradisi yang kita anggap sudah benar dan kita pertahankan. Sementara itu dalam konteks perjuangan kesetaraan gender, kita menganggap bahwa kepemimpinan juga itu harus diberi ruang untuk diakses oleh laki-laki, oleh perempuan untuk status dan tugas-tugas tertentu, termasuk panggilan imamat tadi. Ya, walaupun ini kita bicara tentang panggilan, tapi
bagaimanapun imamat itu juga merupakan suatu hal yang dibatasi aksesnya hanya kepada laki-laki di dalam gereja. Tadi Nona yang dari kamu dari komunitas mana? Komunitas dari kota sini. Bahwa di dalam Islam pun itu imam itu hanya untuk laki-laki. Jadi kita anggap bahwa itu adalah hal-hal yang memang dipertahankan karena satu tradisi, tapi kita masih perlu mengkritisi lebih jauh apakah memang dengan tegas dikatakan bahwa itu sampai akhir hayat, sampai akhir zaman itu tidak boleh diubah. Kita juga sudah memberi ruang bagi putri-putri untuk sekolah di seminari, tinggal di asrama seminari. Barangkali itu merupakan awal dari satu uji coba bagi perubahan lebih jauh. Kita lihat nanti, mudah-mudahan. Ini tantangan juga untuk kami yang bekerja di lembaga pendidikan calon imam. Apakah itu bisa membuat terobosan? Kita tidak tahu. Ini perlu satu diskusi. Ya, tidak. Kita dukung. Bukan dukung hidup bersama tanpa menikah, tetapi bahwa perempuan juga punya hak dan kebebasan untuk mencari jodoh. Bukan hanya anak laki-laki yang mencari jodoh, tapi anak perempuan juga boleh secara aktif mencari jodoh. Dan ruang publik itu sangat terbuka untuk itu, ya. Makanya kaget-kaget banyak mahasiswi sudah bawa calonnya dari tempat yang jauh, dari Jawa, dari mana lagi itu datang tunjuk pada orang tua, ya. Itu mungkin ekspresi dari ruang kebebasan di ruang publik tadi itu. Bagus itu untuk menunjukkan kesetaraan. Lalu pertanyaan yang terakhir tadi dari nama Aldin, ya. Aldin kah? Iya. Tentang adanya kasus-kasus yang berkaitan kekerasan terhadap perempuan di sejumlah negara yang tidak terselesaikan. Yaitu karena masalahnya sudah menjadi terlalu besar dan itu menjadi beban bagi pemimpin gereja untuk menyelesaikan, terutama secara finansial, ya. Jadi ketika kasusnya diangkat dan konsekuensi dari kasus-kasus yang diangkat itu akan menjadi beban finansial untuk gereja, itu perlu waktu lama sekali untuk bisa menyelesaikan. Apalagi kalau sudah puluhan tahun kasusnya itu terjadi, baru diangkat sekarang. Jadi harus dibuat penyelidikan oleh hakim, oleh jaksa, oleh pengacara dan sebagainya sampai terbukti apakah ini benar atau tidak itu. Dan itu yang menyebabkan banyak kasus itu masih tertunda. Ya, harus dilihat kembali. Kemudian memang dalam sejarah kasus-kasus seperti ini belum menjadi isu publik sampai berapa puluh tahun, mungkin 20 tahun terakhir, ya. Belum menjadi isu publik sehingga ada kesan seperti itu disembunyikan. Hanya dibuat kebijakan, misalnya kalau ada kekerasan terhadap perempuan atau terhadap anak atau ada kasus-kasus pelecehan, imamnya dipindahkan, ya, seperti itu. Dan akibatnya memang kemudian tidak ada penyelesaian yang baik dan ada ketidakpuasan di dalam hal itu. Tapi orang mulai angkat lagi, dan orang yang dipersoalkan sudah mati dan itu menjadi rumit. Ya, ini sudah terjadi dalam beberapa kasus di Amerika di mana orang itu sudah mati, baru orang yang merasa dilecehkan angkat soalnya. Nah, harus dibuat penyelidikan, dan itu penyelidikan terhadap orang yang sudah mati ini tidak gampang. Itu yang menyebabkan cukup banyak kasus itu tidak terselesaikan dengan cepat, bahkan mungkin ada yang tidak bisa diselesaikan. Ya. Jadi itu secara singkat saya katakan begitu, ya. Ya. Oh ya, dari Ina tadi. Ina. Benar, saya loncat ke Pak Ketua tadi, Pak. Soal kata bantu istri, memang saya secara tidak sadar juga mengungkapkan cara pandang saya yang sangat patriarkis. Membantu istri, seolah-olah dia tidak punya kewajiban untuk melakukan itu, ya. Tapi memang ya itu tadi, karena dari segi stereotip seolah pekerjaan rumah tangga itu adalah pekerjaannya seorang ibu atau seorang istri atau perempuan, sehingga bahasa-bahasa yang terkait dengan itu juga secara tidak langsung terungkap seperti ini. Saya juga
tidak sadar mengatakan itu. Apakah Bapak pernah bantu istri yang sedang sakit? Seharusnya saya katakan begini tadi. Apakah Bapak mengambil alih pekerjaan ibu ketika istri sakit? Seharusnya begitu. Ya. Tapi ya itulah bahasa yang tidak disadari ya. Saya masih menganut paham patriarki dalam cara saya mengungkapkan itu. Ya. Nah, lalu yang kedua soal itu 10% yang apa namanya gender based itu terjadi di negara yang religius, sedangkan negara sekular tidak ya. Saya pikir memang ini terkait dengan ya katakanlah karena mereka yang dipengaruhi oleh agama cukup kuat itu masih juga membawa cara pandang berdasarkan agama itu ya, sehingga ketika mereka mau mempersoalkan itu mereka masih menunjukkan kesetiaan pada cara pandang agama. Dan dia bilang begini, si pendeta ini, saya tahu secara secara normatif bahwa itu sesuatu yang harus segera ditindak dan harus diselesaikan. Tapi di sisi lain seringkali karena banyak orang yakin bahwa itu harus diuji dulu kebenarannya baru bisa diambil tindakan, itu membuat penyelesaian-penyelesaiannya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, contoh lain itu misalnya kasus Sheikh Puji ya, yang di Jawa Tengah itu, yang memperkosa begitu banyak anak itu ya. Ya. Kami diskusi tentang itu dan ternyata orang tua dari anak-anak perempuan itu senang bahwa mereka bisa kawin dengan si Sheikh Puji sebagai orang yang hebat, sebagai wali. Ya. Jadi mereka rasa bahwa mereka dapat berkat, apalagi kalau diberi kompensasi dengan uang ya, apalagi orang kaya ya. Nah, jadi masyarakat ini merasa bahwa sudah dengan orang tertentu, dengan status tertentu, apalagi dalam konteks agama, boleh saja, tidak apa-apa, itu bisa menjadi sumber berkat juga. Demikian pun kalau seorang pastor melakukan hubungan dengan seorang perempuan dan ada anaknya, anak itu dibilang itu berkat dari pastor. Ya. Jadi dulu cukup lama itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak boleh diungkap. Sudahlah, biarkan saja. Tapi saya kira dalam dunia sekarang itu tidak bisa ditutupi. Ya, itu harus diangkat karena itu berkaitan dengan masalah kekerasan seksual dan juga masalah ketidakadilan gender. Karena seringkali yang jadi korban itu adalah perempuan dan anak. Ya, dan karena itu tidak pernah seseorang itu akan dihadirkan hanya karena dia seorang tokoh agama, seperti terjadi dengan kasus pelecehan dibuat oleh uskup atau pastor dalam pengadilan di beberapa negara. Yang mereka hadir sebagai pelaku kejahatan, bukan sebagai uskup atau sebagai pastor. Ya, dan karena itu mereka diadili dalam konteks dunia sekular itu, bukan dalam konteks agama. Dan itu dilepaskan semua. Sama seperti Sambo sekarang lepas semua dari jabatan kepolisian, kira-kira seperti itu. Terima kasih, Pater. Menurut saya ketidakadilan ini, terutama gender ini, saya melihat dari ketidakberdayaan kita terhadap dua kekuatan atau struktur besar. Yang pertama adalah struktur, saya sampaikan di sini sebagai yang ilahi atau agama, dan yang kedua adalah pemerintah atau yang berdasarkan konstitusi atau konsensus. Misalnya tadi dalam konteks agama ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini aturan sudah begini, ajaran begini. Yang menjadi imam itu cukup yang laki-laki saja dan yang perempuan tidak. Kemudian itu sudah ada aturan yang jelas dan rigid. Kemudian dalam struktur pemerintah itu kita sudah ada aturan dan undang-undang. Macam tadi itu. Kenapa tidak 50% saja? 50 laki-laki dan 50 untuk keterwakilan anggota dewan itu. Kenapa harus 30 dan 70?
Lalu yang berikut, kenapa mesti harus masih ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak? Menurut saya ini satu poin di mana nanti kita terus-terus mengakui bahwa memang mereka ini pasti akan terus begitu. Di satu sisi seperti itu, tapi satu sisi yang lain saya melihat bahwa dengan adanya lembaga seperti ini, kita lalu seperti mengakomodir dalam tanda kutip bahwa kekerasan ini pasti nanti masih ada dan terus ada bahkan ada kementerian khusus untuk ini, perlindungan perempuan dan anak dan seterusnya. Jadi kalau sudah ada semacam ini, kita bisa buat apa, Pater? Apa yang harus kita lakukan untuk berhadapan dengan dua kekuatan besar ini? Menurut saya, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau misalnya untuk agama. Apakah saya bisa protes kepada gereja bahwa harus ada ini? Nah, saya kemudian mendamaikan sendiri pikiran saya dengan melihat bahwa saya melihat ke situasi di lapangannya. Apakah orang-orang ini benar-benar, apakah para suster ini merasa tertekan atau merasa terganggu atau terusik dengan peraturan seperti ini? Atau apakah masyarakat atau para perempuan sebagai warga negara merasa terusik dengan peraturan pemerintah atau undang-undang seperti ini? Saya mendamaikan, mencoba untuk mengaduk-aduk dan ini, tapi saya perlu mendapat bantuan dari Pater untuk berdiri di posisi mana seharusnya kita, sehingga tidak menjadi orang yang ya sudah orang Jawa bilang menerima apa saja, sudah ini sudah kita terima seperti itu. Jadi sebagaimana di mana titik poin harus kita berdiri untuk bisa menjelaskan atau bisa memaknai bahwa memang ini ada dua hal yang memang tembok besar yang kita bisa tembus atau lalui. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Saya Rifan. Menurut saya sinergitas antara iman dan adat hanya bisa diwujudkan jika keduanya terbuka terhadap perkembangan nilai-nilai kontemporer seperti tadi kesetaraan dan lain-lain, kesetaraan gender misalnya. Dalam hal ini bagi saya kesetaraan gender itu bukan hanya laki-laki dan perempuan, tapi juga gender-gender yang lain. Gender-gender yang lain, misalnya sekarang kan begitu banyak gender. Oke. Tapi dalam struktur-struktur fundamental agama dan adat semacam ada hal-hal yang bersifat kaku begitu. Artinya tidak bisa diperbarui mengikuti perkembangan nilai-nilai kontemporer. Misalnya dalam agama ada dogma-dogma yang membatasi diri untuk tidak mengikuti perkembangan nilai-nilai kontemporer. Atau dalam hal adat ada tendensi sakralisasi budaya, di mana ada anggapan bahwa budaya itu tidak bisa diubah karena ada budaya merupakan warisan leluhur lah atau segala macam. Kesan saya, jika agama berbicara soal itu semacam berpura-pura karena dalam hal fundamentalnya, misalnya dalam dogma-dogma semuanya itu dilarang gitu. Maksudnya keberadaan mereka tidak diakui. Bagaimana menurut Pater mengenai hal ini? Apakah dogma-dogma itu ada pada suatu waktu bisa diubah gitu? Terima kasih. Baik, Jansen. Gender. Berdasarkan penjelasan yang Pater berikan tadi, itu kita mulai dengan berbagai fakta bahwa dalam tubuh agama sendiri terdapat begitu banyak ketidakadilan gender secara konseptual, secara substansial kepercayaan agama itu sendiri maupun praktik kehidupan sehari-hari. Demikian pula dengan budaya. Oleh karena itu ketika kita katakan agama dan budaya bersinergi untuk perjuangan keadilan gender, saya pikir di situ terdapat kontradiksi. Bagaimana bisa dua institusi sosial yang di dalamnya itu terdapat begitu banyak ketidakadilan gender berusaha untuk memperjuangkan keadilan gender itu sendiri. Oleh karena itu saya pikir sebelum kita katakan agama dan budaya berjuang untuk memperjuangkan keadilan gender, paling pertama itu kita mempersoalkan bagaimana agama sendiri mengusahakan ke dalam dirinya untuk menjadi kelompok atau kepercayaan yang tidak bias gender, dan juga budaya mempersoalkan ke dalam dirinya bagaimana kebudayaan itu sendiri tidak menindas perempuan.
sebelum kita katakan agama dan budaya berusaha untuk memperjuangkan keadilan gender. Bagaimana imam itu, kenyataan imam itu hanya laki-laki, tidak perempuan. Saya pikir itu satu persoalan yang serius. Saya melihat itu dalam dari perspektif distribusi kekuasaan di dalam gereja. Ya, untuk saya secara pribadi berbagai persoalan bias gender di dalam gereja, ketindasan perempuan di dalam gereja, salah satunya itu disebabkan oleh distribusi kekuasaan yang tidak seimbang. Di dalam gereja sendiri itu laki-laki terlalu berkuasa, sehingga berbagai kebijakan atau berbagai kasus ketertindasan perempuan itu nyatanya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan menjadi korban. Oleh karena itu, pertanyaan saya itu pun sejak kepada Pater, dari perspektif distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan di dalam gereja, apakah ada kemungkinan perempuan juga dihabiskan menjadi imam? Terima kasih. Baik, yang pertama mau menanggapi lebih lanjut pertanyaan dari Hermina tadi soal ini, perbandingan angka kekerasan atau ketidakadilan gender di negara sekular dan negara religius. Ya benar apa yang disampaikan oleh Pak Robert, kan di negara religius orang masih merujuk pada nilai-nilai agama yang mungkin sering irasional, kan misalnya ada ayat-ayat yang melegitimasi ketidaksetaraan gender itu lalu diterima sebagai sebagai sesuatu yang terberi, yang tidak bisa diganggu-gugat. Hanya soalnya kalau kita menjawab seperti itu, ada kesan bahwa agama itu memang irasional, kan? Agama itu irasional karena itu memang perjuangan untuk kesetaraan gender itu kan perjuangan hak asasi manusia, dan sejarah hak asasi manusia itu sering berbenturan dengan agama. Kalau kita perhatikan di Eropa, kan, agama yang feodal memang dibatasi kekuasaannya lewat gerakan hak asasi manusia. Tapi kalau kita perhatikan ayat-ayat kitab suci, misalnya Rasul Santo Paulus, dia bicara tentang tidak ada perbedaan antara Yahudi dan Yunani, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kan. Jadi dia merelativisir perbedaan itu. Artinya sebenarnya Paulus dia sudah bicara tentang atau punya pemahaman tentang kesetaraan di dalam gereja, dan bahkan sebenarnya ada banyak diakon perempuan, tapi karena mereka perempuan ya sudah tidak dimunculkan namanya, ya. Atau kenapa harus laki-laki murid-murid, karena memang kalau perempuan yang bicara pada masa itu tidak didengar, kan. Jadi di dalam kitab suci itu sendiri banyak sekali ayat yang egaliter, kan. Hanya dalam perjalanan sejarah gereja lebih banyak menyesuaikan diri dengan budaya Eropa yang patriarki, feodal, dan melupakan nilai-nilai kitab suci itu. Dan sekarang ketika gereja atau kita ya orang Kristen mau kembali mengangkat nilai kesetaraan itu, saya kira rujukan tetap ke kitab suci. Meskipun ada sejumlah ayat yang bermasalah, kan. Atau di kitab Kejadian, semua manusia adalah citra Allah, kan. Entah dia perempuan atau laki-laki, entah mukanya buruk atau ganteng, ya semuanya citra Allah, ya. Jadi itu jelas sangat setara dalam kitab suci, ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ini soal, ya, artinya saya sendiri sudah lama terlibat dalam gerakan ini, tapi ketika saya menjadi rektor atau ketua sekolah, saya itu menghadapi soal seperti ini, misalnya dalam pengangkatan karyawan, ya. Pengangkatan karyawan, saya membayangkan satu kali yang lolos tes dari pegawai di IFTK semuanya perempuan, dan mereka ketika mereka melahirkan itu kan cuti 3 bulan, kan. Artinya pekerjaan itu siapa yang ambil alih? Kalau di negara-negara yang sudah maju macam di Eropa, negara akan mengambil alih itu, dan bahkan ketika orang dapat anak itu diberi subsidi oleh negara. Tapi dengan kondisi kita sekarang itu sulit. Karena itu saya pernah berpikir untuk mengeliminir calon-calon pegawai perempuan karena merugikan perusahaan. Ketika saya memimpin perusahaan itu, tolong tanggapan dari Pak. Ini soal real yang saya hadapi sebagai pimpinan, dan saya berpikir untuk membatasi jumlah pegawai perempuan dengan alasan itu. Karena negara itu tidak buat apa-apa.
bagaimana bisa mengubahnya dan di mana posisi kita. Seperti yang tadi saya sudah singgung bahwa memang perubahan itu tidak harus mengharapkan orang lain yang mengubah, ya. Tapi harus mulai dari kita sebagai kekuatan tandingan. Kalau kita mau menggunakan model yang terakhir, ya, model solidaritas. Inisiatif-inisiatif baik yang kita ambil itu mulai dengan perubahan kecil, itu akan bisa menggelinding sebagai satu bola salju tadi yang bisa mengubah persepsi publik tentang suatu hal, dan itu juga akan membantu proses perubahan di ruang publik, misalnya kebijakan-kebijakan pemerintah menyangkut undang-undang atau peraturan daerah dan sebagainya, ya. Dan struktur-struktur yang masih bertahan seperti yang disinggung tadi itu baik dalam budaya maupun pemerintah, ya seperti yang kita tahu bahwa pada akhirnya kalau ada tekanan publik yang sangat kuat itu berubah. Contoh undang-undangnya ada revisi, nah itu menurut saya itu satu tanda bahwa kalau kita sebagai masyarakat sipil benar-benar menempatkan diri sebagai kekuatan ketiga yang menekan bersama dengan media, saya yakin perubahan itu bisa terjadi. Begitu. Siap untuk dukung Puan Maharani? Ya, jadi saya kira itu ya Pak. Jadi kita harus membangun kekuatan bersama di luar dari institusi-institusi yang ada untuk melakukan atau mendesak perubahan, ya. Ya. Lalu dari Rifan tadi, Rifan, ya. Soal sinergitas agama dan budaya hanya kalau ikut perubahan nilai-nilai kontemporer, ya. Dogma-dogma itu bisa diubah, benar. Jadi itu tadi saya pikir kalau kita merasakan bahwa ada sesuatu yang perlu diubah sebagai masyarakat sipil, memang kita harus ambil inisiatif untuk itu, karena mereka yang sudah mapan di dalam satu struktur dengan suatu hal yang diwariskan, mereka yakini bahwa itu benar dan baik dan terus dipertahankan, mereka sulit menjadi pelaku perubahan. Sedangkan masyarakat sipil yang ada di luar garis itu, di luar struktur itu, mereka punya keterbukaan dan sadar juga bahwa ada alternatif-alternatif yang lebih baik. Dan kalau kita lihat misalnya paus-paus sekarang ini tidak banyak membuat dogma-dogma lagi, ya. Apalagi yang dianggap terlalu bertentangan dengan kesadaran umum masyarakat bahwa itu sebenarnya sudah tidak cocok lagi. Bahkan ada yang mulai ditinggalkan, kan, dogma-dogma itu. Jadi sebenarnya ada perubahan selain karena pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga kesadaran umum dari umat masyarakat yang harus menjalani konsekuensi dari setiap dogma yang kita tetapkan atau ajaran yang diberikan kepada masyarakat. Ya, jadi bisa diubah. Lalu dari Yansen, Pak Yansen itu bilang dia pesimis bahwa ada sinergitas. Ya, sama seperti saya katakan juga pada bagian pendahuluan tadi, ya. Memang saya juga pesimis bahwa sinergitas antara agama dan budaya itu bisa berjalan dengan gampang. Pertama, karena agama sendiri dan juga budaya menyimpan sejumlah soal, bahkan sebagai sumber dari masalah itu sendiri. Jadi kalau dia tidak berproses untuk evaluasi diri atau kritis diri, kemudian melakukan perubahan-perubahan dan metanoia, tidak akan ada harapan untuk satu perubahan. Namun menurut saya, ya, kalau umpamanya kita mau supaya ada satu perubahan, tentu perlu ada satu satu upaya untuk mendiskusikan menjadi satu diskursus bersama. Pak Teroto jelaskan lebih baik soal diskursus ini, karena itu diskursus itu membuka ruang kebebasan untuk merumuskan, walaupun tidak harus selalu berakhir dengan konsensus, karena konsensus selalu ada bahaya, bisa muncul sampai kepada dogma, satu keyakinan bahwa ini sesuatu yang sudah benar dan tidak boleh diganggu lagi. Padahal ada kelompok lain yang juga katakan tidak, kami punya wacana lain. Dan karena itu diskursus harus terus berjalan, dan perubahan mungkin tidak bisa diharapkan sekaligus serentak untuk konteks yang luas. Saya kira kita bisa buat satu praktek di lembaga kita.
Ya Pater Otto kira-kira itu saya bisa jawab ya. Konkretnya saya tidak tahu, tapi nanti mudah-mudahan bisa dilakukan. Baik, terima kasih Pater Robert. Nanti pertanyaan Pater Otto itu bisa dilanjutkan dalam diskursus, bukan diskusi nanti di dalam roh misalnya. Baik, kita ucapkan terima kasih banyak untuk Pater Robert yang tadi baru datang dari Salatiga, dari Jawa, langsung ke sini. Kita ucapkan terima kasih banyak untuk pemaparan materi sore hari ini. Terima kasih banyak. Sebelum kita bubar, satu pemberitahuan bahwa nanti pada tanggal 12 November itu kita bertemu lagi untuk yang terakhir kalinya. Untuk kali ini kepada kita akan disuguhkan satu tema, itu persoalan tentang persoalan relasi antara suami istri dalam ranah perkawinan karena budaya, karena adat. Ada banyak persoalan yang muncul ya. Itu mereka yang ahli hukum gereja di dalam roh itu, mereka hampir tiap hari berhadapan dengan itu. Orang yang datang untuk gugat perkawinan atau minta cerai, atau ada yang mau minta pembebasan dari perkawinannya. Nanti ini akan kita bahas pada hari Sabtu 2 minggu mendatang, jam yang sama di tempat yang sama, dan sekaligus nanti kita akan ambil waktu sedikit untuk menerima masukan, memberi masukan untuk evaluasi terhadap kegiatan yang sudah kita buat ini. Nanti evaluasi juga akan dibuat lewat Google Form dari internet. Mari berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu atas segala berkat yang boleh kami terima, yang boleh kami alami di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan atas pencurahan Roh-Mu hingga kami bisa berdialog bersama. Dan semoga apa yang kami dapat, apa yang kami ungkapkan dan dialog bersama ini membantu kami untuk melihat yang terbaik, untuk menata kehidupan kami di kemudian hari.